Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa Ramadan begitu cepat sehingga kita masuk pada pertengahan Ramadan. Tentu cepatnya waktu berlalu seperti yang kita rasakan Ramadan tahun kemarin, kita juga rasakan Ramadan tahun ini. Bahkan boleh dikata lebih cepat berlalunya dibandingkan Ramadan tahun kemarin. Barusan kita melaksanakan puasa awal Ramadan. Sekarang kita sudah masuk di pertengahannya. Apakah cepatnya berlalu di bulan Ramadan hari demi hari, masuk kepada pekan demi pekan, termasuk alamat dari alamat dekatnya kiamat. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yaqbida al-'ilmu wa taqthura az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhar al-fitan wa yakthura al-haraj wa huwa al-qatl wa hatta yakthura fikumul mal fayafid." Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelahnya ada beberapa peristiwa. Pertama, diangkatnya ilmu. Yang kedua, banyaknya gempa di mana-mana. Dan yang ketiga, waktu seakan-akan berjalan dengan begitu cepat. Kemudian timbulnya berbagai macam fitnah dan banyaknya al-haraj, maksudnya pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada kalian, kata Nabi. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW menghabarkan kepada kita, dan ini termasuk alamat nubuat namanya, tanda-tanda kenabian. Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sehingga diangkatnya ilmu. Jadi yang pertama kata Nabi SAW, diangkatnya ilmu. Apa maksudnya diangkat ilmu di sini? Ada sebuah hadis yang memperjelas kalimat ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari, Innallaha la yaqbidul ilmu, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengangkat ilmu begitu saja dari dada-dada kaum muslimin. Tapi cara Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fa afta bighairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Ketika tidak ada lagi para ulama, maka manusia mulai mengangkat ketua-ketua, pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang jahil.
Akhirnya mereka pun berfatwa tanpa ilmu, dia sendiri sesat dan yang diberi fatwa juga ikut sesat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa diangkatnya ilmu adalah dengan cara diwafatkan para ulama. Makanya Nabi SAW mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak mungkin digantikan. Kalau hari ini presiden mati, itu pula yang diinginkan wakilnya, biar dia naik, kan begitu. Kalau hari ini orang kaya mati, besok pula datang orang yang lebih kaya lagi hidup. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau orang alim meninggal dunia, belum tentu muridnya sealim gurunya. Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i sampai hari ini? Tidak ada. Yang menggantikan Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah dan seluruh para ulama, hatta ulama-ulama kita. Siapa yang menggantikan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahul jami'? Belum ada sefaqih mereka. Itulah isyarat Nabi SAW, kematian ulama itu musibah yang tidak tergantikan. Lah kalau seandainya para ulama itu meninggal dunia sementara mereka pewaris para nabi, lalu siapa yang meneruskan mereka? Disinilah kata Nabi SAW, ketika banyak para ulama meninggal, tersisa orang jahil. Mereka lah yang kemudian berfatwa tanpa ilmu, dia sesat, menyesatkan pula orang lain. Karena orang kalau bicara tanpa ilmu pasti akan mendatangkan hal-hal yang aneh. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza takallama al-mar'u fi ghairi fanni ata bil ajaib. Kalau orang sudah bicara dan dia bukan pakarnya di situ, pasti ucapannya mendatangkan hal yang aneh-aneh. Lihat hari ini banyak para ustaz, para kiai, tuan-tuan guru yang mereka berfatwa tanpa ilmu. Lihat fatwanya aneh-aneh yang keluar. Terakhir saya melihat ada tayangan YouTube, bolehnya bersolawat sambil joget-joget. Bayangkan, dari mana ini fatwa ini keluar? Coba. Alasannya apa? Solawat itu harus senang dan joget itu bentuk dari perwujudan orang itu bahagia, katanya. Cemana berfatwa kayak gini? Makanya betul kata Ibnu Hajar, kalau orang bicara yang bukan pada pakarnya di situ, pasti mendatangkan aneh-aneh itu fatwanya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, ilmu itu ada tiga, kata dia. Kitabun natiq, wa sunnatun madhiyatun, wa qawlu la adri. Ilmu itu ada tiga. Pertama, kitab yang bicara. Alhamdulillah para ulama salaf sudah banyak mengarang kitab, dan berkah kitab mereka. Dengan wasilah kitab-kitab para ulama kita bisa mendalami ilmu-ilmu. Yang kedua, sunnah yang sudah ditinggalkan Nabi SAW. Dan yang ketiga, perkataan la adri, saya tidak tahu. Kalimat saya tidak tahu itu nisful ilmi, kata Imam Malik, separuh daripada ilmu. Sebab kalau kita bicara nih, ditanya soal hukum, kemudian memang kita tidak tahu di hukum itu, kemudian kita mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka orang yang bertanya akan terdiam. Tapi kalau kita kemudian menjawab tanpa ilmu, maka yang bertanya akan bertanya lagi, kemudian kita jawab lagi dengan tanpa ilmu, ditanya lagi, maka itulah bentuk penyesatannya di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah terjadi. Makanya Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan bicara kalau tidak ada ilmunya di situ. Maka saya tidak tahu itu lebih baik. Sekelas Imam Malik, ada orang datang dari jauh meminta fatwa untuk kemaslahatan desanya. 40 soalan sudah disiapkan kepada Imam Malik. Semua soalan dijawab dengan kata-kata la adri, saya tidak tahu. Hanya 3 soalan yang dijawab.
Marah orang yang bertanya ini dan mengatakan, ya imam, antal imam, saya datang loh dari jauh-jauh membawa soalan ini untuk menyelesaikan problem di kampung saya, kenapa kau tak jawab? Dan mengatakan, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka Imam Malik mengatakan, idhab, pergi kamu, katakan kepada orang desamu bahwa Imam Malik ditanya dan dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kalimat saya tidak tahu, kalau memang tidak tahu, itu bagian daripada ilmu. Sebab kalau dijawab dan dia tidak tahu, sesatlah orang manusia. Ini yang pertama, termasuk tanda-tanda kiamat diangkatnya ilmu. Tentu karena juga selain para ulama yang meninggal dunia, himmah talabul ilmi itu sudah hilang di dada-dada kaum muslimin. Mereka lebih mengejar dunia dibandingkan akhirat. Yang kedua, kata Nabi SAW, banyaknya gempa. Di negeri kita saja, subhanallah, baru-baru kemarin terjadi gempa di Tuban, Jawa Timur kan begitu. Sampai dampaknya itu kemana-mana, ke Pulau Bawean, sampai ke Jawa Tengah, sampai Jakarta merasakan gempanya. Itu yang terjadi kemarin. Lah yang sebelumnya, sampai menimbulkan tsunami yang sangat besar di Aceh dalam waktu sesingkat-singkatnya, ribuan jiwa melayang. Bahkan saya menyaksikan ketika gempa Lombok itu, kebetulan kita juga ke sana, bangun beberapa masjid, satu kabupaten rata dengan tanah. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala apabila murka, semua bisa terjadi. Dan gempa yang kita saksikan di negeri kita ini, itu gempa kecil. Tapi gempa kecil ini akan mengantarkan kepada gempa besar yang Allah Subhanahu wa taala katakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan banyaknya gempa ini adalah tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Kemudian yang ketiga ialah syahidnya. Bahwa Nabi SAW mengatakan, wa yataqarab zaman, dan zaman itu berlalu semakin cepat. Apa maknanya zaman itu berlalu semakin cepat? Terjadi silang pendapat. Karena ada hadis Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yataqarab az-zaman fatakun as-sanatu kasy-syahri wa yakuna asy-syahru kal-jum'ati wa takuna al-jum'atu kal-yawmi wa yakuna al-yawm kas-sa'ati wa takuna as-sa'atu kahtiraqi sa'fati, kata Rasul. Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai zaman itu berlalu dengan cepat. 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sejam, dan 1 jam seperti kayu yang dibakar api tiba-tiba jadi api. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita bangun di pagi hari, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, dah malam, besok pagi lagi. Dulu kita merasakan zaman kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, ngaca pula sudah tua. Begitulah zaman berlalu dengan cepatnya, tanpa terasa. Dan zaman itu tidak mungkin diputar kembali. Makanya ada istilah para ulama, besok belum tentu kita dapati. Yang berlalu tidak mungkin kembali. Berarti yang ada kesempatan itulah yang sedang kita lalui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian para ulama berselisih pendapat apa maknanya berlalunya zaman dengan cepat itu. Makna yang pertama, kata para ulama, bahwa yataqarabuz zaman itu artinya zihabul barakati minal waqti, hilangnya keberkahan waktu. Anda tahu Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ini satu ulama yang sangat produktif, banyak karyanya. Bahkan ada satu karya Imam Nawawi itu, kitabnya terbanyak dicetak, terbanyak dibaca setelah Al-Quran. Itu kitabnya Imam Nawawi itu. Seperti kitab apa? Arba'in Nawawi, Riyadhus Salihin, Al-Adhkar. Itu hampir di semua pesantren dipelajari. Bahkan dicetak
sangat banyak setelah Al-Quranul Karim. Berapa usia Imam Nawawi ketika meninggal dunia? Di usia 40 tahun, masih muda. Tapi lihat karyanya yang kalau hari ini ada orang yang mau berkarya seperti Imam Nawawi tidak akan sanggup. Bagaimana dia mensyarah kitab Sahih Muslim yang berjilid-jilid itu. Kemudian juga bagaimana dia juga mensyarah kitab Bukhari tapi tidak selesai. Dan kitab-kitab segudang yang lainnya. Padahal usia dia relatif singkat, di usia muda sudah meninggal. Kenapa dia bisa kemudian mengarang kitab segitu banyak? Karena di zaman itu waktu sangat berkah. Sangat berkah sekali. Boleh jadi satu hari itu lama sekali sehingga dia bisa mencetak. Dan itu menunjukkan bahwa berlalunya berkah. Jadi berlalunya cepatnya zaman itu makna yang pertama, hilangnya berkah. Waktu berlalu tapi berkah hilang. Dan itu bisa kita rasakan kan. Dulu kita, Anda yang mungkin usianya sekarang di atas 40 tahun, 50 tahun. Waktu kita di desa mungkin ya, orang desa ke kota sekarang. Dulu masih banyak orang-orang yang mengaji keluar dari rumah-rumah. Tapi sekarang coba lihat, di desa-desa saja tidak ada orang ngaji itu. Dulu saya masih kecil itu, kalau anak-anak belum menikah itu, mereka kadang-kadang tidur di musola. Kalau sudah menikah baru tidur di rumah tuh, kalau zaman dulu tuh. Sekarang mana ada? Jangan cerita musola, masjidnya digembok habis sholat, tidak ada lagi. Jadi keberkahan itu hilang. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, berlalunya zaman, ya memang berlalunya zaman itu begitu cepat. Seperti hadis Nabi SAW, setahun rasanya sebulan, sebulan rasanya sepekan, sepekan rasanya sehari, sehari rasanya sejam, dan sejam seperti kayu yang dibakar, tahu-tahu jadi debu saja. Dan itu kita bisa rasakan Ramadan tahun ini. Tahu-tahu sudah pertengahan Ramadan. Inilah yang disebut dengan alama min alamati sa'ah. Bahwa kiamat itu ternyata sudah dekat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah yang luar biasa yang kita hadapi hari ini. Ma'asyiral muslimin, tentu fitnah ini macam-macam yang kita hadapi. Seperti umpamanya peperangan, itu kan fitnah. Kalau dulu di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq, perangnya jelas, orang Islam melawan orang kafir. Dan itu sampai di masa Umar bin Khattab. Setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, mulailah terjadi fitnah di sini. Terjadi perang saudara. Ada yang disebut dengan perang Siffin, kubu Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah. Ada yang disebut perang Jamal, kubunya Aisyah, Zubair dan Tolha melawan pasukan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian perang Nahrawan, perang melawan orang-orang Khawarij. Dan sampai hari ini kita lihat peperangan ini fitnah, di mana orang-orang kafir berhasil mengadu domba kaum muslimin dan juga orang-orang munafik. Itu mungkin fitnah yang skala besar, peperangan antar saudara, antar negara sesama Islam gitu ya. Tapi fitnah yang kecil-kecil pun terjadi di rumah-rumah kita. Bagaimana rumah-rumah kaum muslimin, banyak wanita-wanita yang belum mampu menutup aurat, tidak ibunya, tidak anaknya. Kadang aneh, anaknya pakai jilbab, ibunya pula telanjang. Kadang-kadang anaknya sholat, bapaknya tak pula main judi. Itu terjadi di rumah-rumah kaum muslimin, dan ini fitnah. Belum lagi kita keluar rumah melihat aurat di mana-mana, melihat perjudian di mana-mana, orang mabuk di mana-mana, macam-macam. Ya fitnah itu. Di pasar, para pendusta, orang yang suka sumpah-sumpah palsu, ini semua adalah bagian daripada fitnah. Belum lagi munculnya para pemimpin yang zalim. Mereka mengambil hak kita, kita pula tidak bisa mengambil hak mereka. Dan itu juga bagian daripada fitnah. Dan ini sudah terjadi. Kemudian yang kelima, banyaknya haraj. Apa itu haraj? Qala al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, amma al-haraju fahuwa al-qatlu
wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar annahu yakthurul haraju fala yadri al-qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud haraj adalah pembunuhan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyaknya haraj artinya pembunuhan. Sampai pembunuhan ini aneh kata beliau. Karena yang membunuh tidak tahu apa alasannya kenapa dia sampai membunuh, dan orang yang dibunuh lebih bingung pula kenapa dia bisa dibunuh. Karena membunuh dalam Islam itu diatur. Seperti orang yang qisas, membunuh dibunuh. Atau orang-orang yang berzina dan dia orang yang sudah menikah dirajam, atau orang yang murtad, atau kebijakan pemerintah kalau memang orang ini layak dibunuh karena merusak, dibunuh. Ada aturannya dalam Islam itu soal bunuh membunuh, atau dalam peperangan kan begitu. Tapi sekarang ini bunuh membunuh tidak ada aturannya. Antum hari-hari melihat berita di YouTube, berita di koran-koran, berita di televisi, setiap hari ada orang mati. Alasannya hanya sepele kan? Gara-gara urusan waris bunuh-bunuhan, gara-gara urusan ketersinggungan bunuh-bunuhan, gara-gara utang piutang bunuh-bunuhan, gara-gara urusan parkir bunuh-bunuhan. Kadang-kadang salah bunuh pula. Jadi pembunuhan ini seolah-olah nyawa tidak berharga, dan ini sudah zamannya. Sudah zamannya orang bunuh-bunuhan itu. Dan ini disebut dengan kasratul haraj tadi, di mana orang yang membunuh, habis membunuh temenung dia, kenapa saya bisa bunuh dia? Stres dia. Dia yang membunuh itu stres sendiri, kenapa saya bunuh dia? Padahal saya kan enggak bermaksud membunuhnya, tapi kenapa saya bisa bunuh dia katanya. Dia tidak tahu alasannya tuh. Itu kalau yang mati hidup lagi lebih bingung lagi, kenapa dia bisa bunuh saya pula kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi membunuhan ini sudah merata di negeri kita. Hampir setiap hari pemberitaan ada saja pembunuhan itu. Dan itu disebut kasratul haraj. Kemudian yang nomor 6, kasratul amwal. Banyaknya harta di mana-mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa artinya? Sebagian ulama atau syurahul hadis ketika mengatakan nanti akan banyak harta di tengah-tengah kaum muslimin, ada 4 penafsiran para ulama. Yang pertama, maksudnya diisyaratkan kepada di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat ketika 2 negara didaya tumbang ke tangan kaum muslimin, Romawi dan Persia. Maka di situ kaum muslimin kaya raya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, diisyaratkan kepada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah berapa tahun? 2 tahun. Dia hanya memerintah 2 tahun. Tapi 2 tahun memerintah tidak ada orang miskin. Dia berhasil menerapkan zakat dan menghapuskan pajak. Dan dia memiskinkan orang-orang, para koruptor, dan uangnya dibagi-bagi kepada masyarakat miskin, sehingga orang yang bersedekah bingung, tidak ada orang yang menerima sedekah lagi karena semua sudah cukup. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kemarin saya mau menerimanya, tapi hari ini saya tak mau katanya. Ada yang mengatakan ini disyaratkan kepada zaman Umar bin Abdul Aziz, artinya sudah berlalu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini belum saatnya, karena saatnya kelak di zaman Isa bin Maryam. Kalau Isa turun membunuh Dajjal, kemudian juga berdoa kepada Allah akan datangnya azab kepada Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj, maka setelah itu kehidupan Isa dan seluruh umat manusia menjadi kaya raya karena bumi diberkahi kembali. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, maksudnya adalah dibentangkan dunia. Makanya Rasul mengatakan, mal faqra ahsya alaikum, kefakiran bukan yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasul. Walakin ahsya an tubsata dunya, yang aku takutkan ini kalau dunia terbentang di tengah kalian tuh. Fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian lari mengejar dunia
seperti orang-orang dulu lari mengejar dunia, akhirnya Allah binasakan kalian seperti orang dulu Allah binasakan. Dan Nabi SAW dalam hadis Jibril yang begitu panjang, ketika ditanya tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dia mengatakan, di mana para penggembala kambing yang susah, yang miskin, tiba-tiba berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan tinggi. Kita lihat di sini, hari ini lihat di desa-desa. Kalau dulu zaman kita masih kecil tuh kan, melihat orang kota itu rumahnya bagus-bagus, kalau orang desa biasa-biasa saja. Tapi sekarang kadang-kadang di desa lebih cantik lagi rumahnya. Kalah sama orang kota. Kita di Batam ini kopel-kopel semua. Rumahnya kecil-kecil kan itu ya, kecuali perumahan elit lah kan itu. Tapi lihat di desa, lebih hebat lagi bangunan mereka. Allah bentangkan dunia kepada mereka. Lah ini adalah isyarat tanda-tanda dekatnya kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka berlalunya Ramadan dengan cepat ini juga, kalau menurut isyarat hadis Nabi SAW yang kita pelajari di sini, itu juga tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Belum lagi dicabutnya ilmu, banyaknya gempa, dan isyarat bahwa kita segera bertobat. Apakah orang yang terkena gempa tahu dia akan terkena gempa? Kan tidak tahu. Toto gempa saja. Dan rata-rata ya di negeri kita ini kalau ada musibah, itu kalau tidak malam hari, pagi hari, atau di saat manusia sedang lalai di siang hari. Rata-rata ini kalau terjadi musibah itu di tengah-tengah manusia sedang lalai. Dia tidak tahu kalau dia akan terkena runtuhan kan. Dia tidak tahu kalau dia akan mati itu. Berarti isyarat bagi kita, jangan mengatakan gempakan di Jawa Timur, di Batam tidak ada. Kata siapa? Allah Subhanahu wa taala itu wa yaf'alu ma yasha. Dia bisa melakukan sesuai kehendaknya. Maka ada isyarat kita bertobat sebelum datang musibah yang menghampiri kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.